kita harus bersatu untuk menghancurkan golongan putih. Berhasil, Brando? Gagal. Kuda Paluman dibantu dua anak muda sakti, Nek. Dengan dua anak muda kau sampai terluka parah seperti ini? Dia memiliki aji gundala setan, Nek. Aku tidak kuat menghadapinya. Serang! Sepi. Mungkin Bagaspati tidak ada. Ayo kita geledah rumahnya. Jangan gegabah. Di awal episode ini, kita langsung menuju pada Bukit Argablah, di mana pada saat itu tampak Ki Bagaspati sedang disatroni oleh sepasang iblis alas roban yang disewa oleh Wiratsangka untuk menangkap Banowati. Dursila yang mengerahkan tawa geledeknya pun mencoba untuk menyerang Ki Bagaspati yang di saat itu sedang mengobati putrinya dengan menyalurkan hawa murni miliknya. Namun ternyata usaha Dursila itu tidak berhasil karena suara tawannya belum mampu membuat penguasa Bukit Argablah itu menjadi goyah. Dursilawati pun sampai mengira bahwa mungkin Ki Bagaspati tidak ada di rumahnya. Namun kemudian Dursila berteriak memanggil buronan mereka itu untuk segera keluar. Ki Bagaspati yang sedang memusatkan pikirannya kepada Banowati pun akhirnya menjadi marah. Lalu ia menyudahi pengobatannya dan menidurkan putrinya tersebut sembari berpesan jangan sampai kemana-mana. Lalu ia pun segera keluar untuk melihat makhluk apa yang berani mengacau di kediamannya itu. Sedangkan iblis alas roban yang hendak melangkah maju pun langsung mengurungkan niatnya ketika melihat pintu rumah tersebut terbuka dan Ki Bagaspati keluar dari dalamnya. Penguasa Bukit Argablah itu pun membawa sebuah pedang pusaka yang sepertinya adalah pedang Dewan Daru yang masih dititipkan Tirta kepadanya, karena pemuda itu sudah memiliki pedang pusaka, yaitu pedang naga angkasa. Siapa kalian? Kami sepasang iblis dari alas roban. Mau apa kalian datang kemari? Kami sedang mengejar buronan. Mengejar buronan? Jangan berlagak, Bagaspati. Buronan itu adalah Banowati, putrimu sendiri. Kalian mau menangkap anakku? Silakan. Tapi kalian langkahi dulu mayatku. Kalau kamu tidak mau menyerahkan anakmu, jangan salahkan kami. Kalau kami bertindak kejam. Kalian majulah. Banowati yang sedari tadi mendengar adanya suara pertempuran hebat pun tampak khawatir dengan keselamatan ayahnya. Ia juga ingin melihat siapa orang yang telah berani mengacau di kediamannya tersebut. Sedangkan Ki Bagaspati sendiri telah menggunakan pedang Dewan Daru untuk menghadapi dua iblis alas roban itu. Hadapi tua bangka itu dengan tarian Kaladurga. Iya, Kakak.
Tampaknya tarian Kalat Durga dua iblis itu tidak berpengaruh sama sekali terhadap Ki Bagaspati yang telah melindungi dirinya dari pengaruh hawa iblis tarian tersebut. Kedua belah pihak pun kini berubah menjadi dua raksasa yang kemudian saling bertarung satu sama lain. Dalam pertarungan itu, raksasa jelmaan Ki Bagaspati pun memenangkan pertarungan, sehingga memaksa sepasang iblis alas roban berubah ke bentuk aslinya. Ada apa, Kakang? Tanah ini bergetar. Iya, seperti ada gempa, Kakang. Di sana dia, Ajeng. Ayo kita lihat siapa yang berani mengusik harimau tidur. Kakang, tunggu! Kata-kata pengemis tangan seribu tampaknya begitu bermakna, dan yang dimaksud sebagai harimau tidur pastinya adalah Ki Bagaspati. Di sekitar tempat itu ternyata juga ada rombongan Putri Rembulan, dan mereka juga merasakan tentang adanya getaran seperti gempa pada tanah yang mereka pijak. Aji Basa Pamungkas mengatakan bahwa sepertinya ada orang yang sedang bertarung dahsyat. Yang lainnya pun membenarkan omongan si Cikas. Mereka semua kemudian segera bergerak menuju ke sumber getaran tersebut. Ketika itu, pertarungan Ki Bagaspati melawan dua iblis jelek tersebut tampak semakin sengit. Tampaknya dua tamu tak diundang itu memang sulit untuk dikalahkan, apalagi mereka tidak bisa mati. Mereka pun merasa puas karena serangan-serangan Ki Bagaspati yang dahsyat itu masih bisa mereka atasi, dan mereka memang tidak takut mati. Ki Bagaspati sendiri merasa bahwa musuhnya kali ini benar-benar hebat dan sulit untuk dikalahkan. Namun kemudian ia kembali mencoba untuk mengeluarkan ilmu pamungkas pedang Dewan Daru miliknya. Mereka yang mana? Yang satu itu aku tahu Ki Bagaspati. Tapi siapa kedua orang itu, Kakang? Aku juga tidak tahu. Selama ini aku belum pernah melihat mereka. Ya, dua iblis alas roban itu tampak tertawa puas melihat Ki Bagaspati sudah tidak berdaya, sebab ilmu pamungkas ayah Banowati itu telah dikeluarkan.
Namun buktinya tidak dapat mengalahkan kedua lawannya tersebut. Bahkan Dursilawati yang telah tewas pun langsung bangkit kembali setelah dilompati oleh Dursila. Dengan sombongnya, mereka pun menyuruh Ki Bagaspati untuk menyerah karena mereka tidak akan bisa dibunuh. Ki Plentus Dani Kaprik. Siapa dianya? Pembantu ayahku. Ternyata Putri Rembulan mengenal kedua iblis itu yang menurutnya adalah merupakan pembantu ayahnya Ki Gede Rengas Pendawa. Kedua iblis itu pun kini meminta Banowati untuk diserahkan kepada mereka, sebab mereka akan menyerahkan Banowati ke Kadipaten Kudus. Bagaimana ini? Akhirnya Ki Bagaspati yang sakti itu benar-benar tumbang di hadapan dua iblis alas roban. Banowati yang sedari tadi telah berada di luar pun kini telah berada di samping ayahnya. Orang tua itu pun kemudian menyuruh anaknya untuk pergi dan kabur menyelamatkan diri. Sedangkan dua iblis yang melihat Banowati itu pun tampak tertawa-tawa puas. Mereka pun mengatakan kalau dari tadi gadis itu mau menyerahkan diri, maka tidak akan seperti itu kejadiannya. Ayahnya tidak akan celaka dahulu seperti demikian. Kasihan sekali ayah dan anak tersebut. Banowati terlihat sangat pucat, dan sepertinya ia menjadi bertambah pucat karena takut melihat ayahnya itu celaka. Sedangkan Ki Bagaspati sendiri sebenarnya ketika bertarung tadi tenaganya sudah berkurang banyak karena telah disalurkan ke tubuh anak perempuannya tersebut. Di tengah suasana yang genting itu, mendadak saja ada suara tawa yang sangat keras menggetarkan jantung. Sepasang iblis jelek itu pun tampak terkejut. Lalu mereka pun menutup kedua telinganya karena tidak tahan mendengar suara tawa yang memang ditujukan kepada mereka itu. Mereka benar-benar merasa tersiksa dengan suara yang dikerahkan dengan tenaga dalam sempurna tersebut. Siapa kalian? Kalian benar-benar buta. Apa kalian tidak lihat pakaianku, ha? Pengemis tangan 1000. Ternyata kau lebih mengenalku, perempuan. Pengemis edan. Pengemis. Sebaiknya kamu jangan ikut campur urusan kami. Pengemis tangan 1000 pun menjelaskan kalau Ki Bagaspati adalah sahabatnya, di mana ketika sahabatnya itu gembira, maka dirinya akan ikut gembira. Dan apabila sahabatnya itu sengsara, maka ia juga akan ikut menderita. Menanggapi hal itu, Dursila pun kemudian seperti tidak percaya kalau pengemis tersebut mau melawan dirinya. Ia pun kemudian tertawa mengejek, sembari mengatakan bahwa akan percuma saja jika pengemis tangan 1000 melawan dirinya dan adiknya itu. Bahkan sekalipun naga angkasa datang ke tempat tersebut, maka naga itu tidak akan mampu mengalahkan mereka berdua. Begitu sombongnya dua iblis jelek tersebut, padahal mereka sama sekali belum mengetahui ilmu pendekar yang ada di hadapan mereka itu. Selanjutnya pertarungan pun terjadi. Ia tidak akan mampu mengalahkan kami. Oh ya?
suami istri itu orangmu, orang Iya, kita. daripada kita akan berhadapan dengan uwa guruku. Bisa membangunkan macan tidur. Aku pikir aku akan mati hari ini. Untung Kakang Arya datang menolong. Aku berhutang nyawa pada Kakang. Ki Bagaspati tampak sangat berterima kasih kepada Arya Widura alias pengemis tangan seribu yang telah menyelamatkan nyawanya dan juga nyawa putrinya Banowati. Pendekar sakti itu pun mengatakan bahwa di antara dua sahabat tidak ada yang namanya berhutang budi ataupun berhutang nyawa, karena mereka pasti akan saling membantu dan pasti membutuhkan bantuan satu sama lain jika menghadapi masalah yang tidak dapat diselesaikan sendiri. Di ruangan itu tampak juga Nyi Parwati yang sedang mengobati Banowati dengan dedaunan yang ditumbuk untuk memulihkan tulang belikat putri Ki Bagaspati itu yang dihancurkan oleh Ki Wanakerta alias Grandong. Istri Ki Widura itu pun mengatakan bahwa untuk sementara gadis itu tidak boleh bergerak terlebih dahulu agar tulang belikatnya bisa segera pulih. Mungkin memerlukan sekitar 2 atau 3 bulan lagi baru bisa benar-benar sembuh. Ini gara-gara Kakang Wiratsangka. Wiratsangka? Siapa itu Wiratsangka? Dia suamiku. Setelah mereka menikah, Wiratsangka minta izin untuk pergi bersuhita pada Kanjeng Sultan Mataram. Tapi ternyata dia tidak pergi ke sana. Lalu aku mendapat kabar bahwa suamiku telah diangkat menjadi senopati di Kadipaten Kudus. Dan dia sudah menikah lagi. Dia meninggalkanmu dan menikah lagi? Iya, aku jadi penasaran. Dan aku pergi ke Kadipaten Kudus. Tapi aku ditangkap oleh Ki Wanakerta. Banowati pun menceritakan tentang kisahnya yang tragis di Kadipaten Kudus, sehingga membuatnya sakit parah seperti itu. Setelah ia dipenjara oleh Ki Wanakerta, Ki Bagaspati pun segera menyelamatkannya. Beruntung di malam itu Tirta dan Citrasena juga sedang menyatroni Kadipaten Kudus dan membakar bangsal prajurit, sehingga perhatian pasukan Kudus terpecah. Dan Ki Bagaspati tidak menemui kesulitan yang berlebih ketika menyelamatkan putrinya. Ia hanya menghadapi prajurit-prajurit biasa yang menjaga penjara bawah tanah. Aku berhasil membebaskan anakku. Tapi dia mendapat siksaan yang sangat berat. Tulang belikatnya dihancurkan. Sudah hampir 1 bulan ini aku berusaha mengobati. Tapi belum juga berhasil. Bagaspati, tempatmu ini sudah tidak aman. Aku sarankan kau segera meninggalkan tempat ini. Benar sekali apa yang dikatakan oleh pengemis tangan seribu. Kini kita menuju pada markas Mak Lampir, di mana pada saat itu nenek setan tersebut sedang fokus melakukan upacara di ruang pemujaannya. Namun mendadak saja ia mendengar ada suara ribut-ribut di sekitar istananya tersebut, tepatnya di halaman istananya. Ia pun menjadi bertanya-tanya. Lalu ia merasa bahwa Narasura mungkin sedang berbuat ulah. Padahal ketika itu Narasura sedang tertidur pulas di dalam kamarnya. Sedangkan Mak Lampir sendiri telah berada di depan istananya dan menemui 2 pendekar yang sama sekali belum pernah dikenalnya. Kedua tamu tak diundang itu ternyata adalah sepasang iblis alas roban. Mak Lampir sangat kesal melihat kesombongan 2 iblis jelek tersebut yang menantangnya untuk bertarung dan akan menjadikannya sebagai budak. Beradu nyawa. Ya! Dursilawati, cepat buang!
kira kau bisa membunuh adikku? Tidak semudah itu kau membunuh adikku dan aku. Celaka. Ternyata dia punya ilmu Pancasona. Kau kaget melihat adikku bangun lagi. Kami punya nyawa rangkap. Lebih baik kau menyerah dan menjadi budak kami. Rasakan ini. Kedua iblis alas sorban itu pun langsung tewas bebarengan setelah terkena pukulan sakti Mak Lampir. Si Lampir pun kini tertawa-tawa puas, sebab dengan mudahnya ia dapat membunuh keduanya sekaligus. Dengan demikian, tidak ada lagi yang bisa membangunkan mereka. Demikianlah pemikiran Mak Lampir. Akan tetapi, tak lama kemudian, setelah angin berembus pelan, mendadak saja kedua iblis itu bergerak-gerak, lalu tangan mereka menyatu, dan akhirnya mereka berdua bisa hidup kembali. Lalu mereka pun segera menyerang Mak Lampir hingga membuat nenek setan itu langsung tewas. Kalian kaget juga kan? Kalian pikir aku sudah mati? Kali ini gantian dua iblis itu yang dibuat terkejut melihat Mak Lampir yang memiliki ilmu Pancasona seperti mereka. Kini gantian si Lampir yang berlagak sombong di hadapan keduanya. Nenek setan itu pun menantang mereka untuk mengeluarkan seluruh ilmunya guna menghadapi dirinya. Dursila pun akan mengerahkan tarian Kaladurga andalannya, sedangkan Dursilawati adiknya disuruhnya untuk diam-diam masuk ke dalam raga si Lampir tersebut agar mereka bisa menundukkan nenek setan itu. Mak Lampir pun tampak merasa aneh melihat tarian Kaladurga Dursila sehingga pikirannya pun dibuat bingung. Nah, di saat itulah Dursilawati Rogo Sukmo dan masuk ke dalam jasad Mak Lampir. Setelah itu, si Lampir tersebut pun tampak ikut menari karena ia sudah tidak bisa mengendalikan raganya lagi. Bahkan tarian nenek setan itu benar-benar luas melebihi tarian Dursila. Sementara itu, di dalam istana, tampak Narasura yang sedang tidur menjadi terganggu karena bumi yang bergetar dan suara berisik dari luar. Ia pun kemudian terbangun dan segera melangkah keluar untuk melihat apa yang tengah terjadi. Sementara itu, Mak Lampir kini masih dalam penguasaan Dursila dan Dursilawati. Melihat Mak Lampir yang menari-nari seperti orang gila itu, Narasura pun segera menghampirinya untuk melihat lebih jelas mengapa nenek setan tersebut menjadi demikian. Setelah melihat dengan jelas apa yang terjadi sebenarnya, setan berambut merah itu pun kini mengerti kalau Mak Lampir sedang dikerjai oleh kedua lawannya. Kau dikerjai oleh mereka, Lampir. Alas. Jangan. Biar aku yang hadapi. Siapa lagi dia, Kakak? Bo. Jurus apa yang kau pakai itu? Menari? Menari? Aku juga bisa menari. Hup.
pencarianku. Ya, dua iblis itu pun kemudian mengeluarkan senjata sekaligus sebagai ilmu pamungkas yang mereka miliki. Iblis wanita itu bersenjatakan cambuk, sedangkan yang laki-laki menari dengan kuda kepangnya. Tingkah mereka berdua kini sama persis dengan pemain kuda kepang ataupun kuda lumping yang biasa melakukan atraksi di keramaian. Narasura sendiri merasa bingung dengan sepak terjang dua iblis ala serban tersebut, sebab ia merasa keduanya bertingkah aneh. Namun walaupun begitu, ia sama sekali tidak takut, sebab ia memiliki ilmu pancasona. Bahkan dengan cemeti Amarasuli pun ia tidak takut. Kini kedua lawannya itu pun kemudian sudah mulai menyerangnya. Akan tetapi serangan mereka berdua mampu diatasi oleh Narasura. Dursila yang menyerangnya itu dengan sangat ganas pun dapat dipatahkan dengan sempurna. Padahal lelaki iblis tersebut telah mengerahkan ilmu pamungkasnya. Melihat Dursila gagal, maka kemudian Dursilawati pun juga ikut turun tangan. Ia pun maju melompat jauh ke depan sembari melecutkan cambuknya ke arah Narasura. Dia tidak bisa dibunuh. Biar aku yang membunuhnya. Percuma saja kita melawannya. Kalau begitu kita menghindar. Iya. Kakang, kenapa kita melarikan diri? Mereka luar biasa. Mak Lampir dan kawannya itu tidak bisa dibunuh. Memiliki aji pancasona dan Rahayuning Pertiwi yang lebih hebat dari kesaktian yang kita miliki. Keterlaluan. Dalam waktu singkat kita dikalahkan oleh pengemis tangan seribu dan Mak Lampir dan Narasura. Kakang jangan putus asa. Masih banyak waktu untuk menyempurnakan ilmu dan kesaktian yang kita miliki. Lalu bagaimana dengan Wiratsangka? Dia sudah membayar kita untuk menangkap Banowati hidup atau mati. Soal itu tidak usah Kakang pikirkan. Yang penting sekarang kita harus bisa mengangkat nama untuk mengalahkan para pendekar kelas 1. Demikianlah alur cerita di episode kali ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Dan juga nyalain notifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.